Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang konsep kebutuhan dalam Islam yang beranggotakan Rania Rosa, Lili Anjarsari, Muhammad Fatoni, Nur Elis, dan Rizka Kristia. Materi akan disampaikan oleh anggota yang selanjutnya. Konsep Islam tentang kebutuhan. Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu ia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Menurut Al-Syahtibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Daruriyat primer adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Yang kedua, hajiyat atau sekunder. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun, manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga adalah tahsiniyat atau tersier. Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu kifdudin atau menjaga agama, kifdun nafs atau menjaga kehidupan, kifdu akal atau menjaga akal, kifdu nasl atau menjaga keturunan, serta kifdu mal atau menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Jadi, kebutuhan menurut konsep Islam itu dapat dirinci sebagai berikut. 1. Segala makanan, minuman, pakaian, termasuk papan atau perumahan, kendaraan, dan lain-lain harus halal. Yang kedua, segala jenis kebutuhan yang harus baik dan memberikan dampak positif bagi manusia sebagai pemakainya. Yang ketiga, seluruh jenis pendapatan baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan, kendaraan, dan lain-lain yang tidak dibenarkan agama harus ditolak alias diharamkan. Yang keempat, menghindarkan diri dari mubadzir atau pemborosan karena perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan setan. Yang kelima, last but not least, adalah syukur sebagai kebutuhan spiritual. Juga harus dilakukan sebagai bukti terima kasih terhadap pemberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadikan ketahanan rohani yang kuat dan kokoh untuk menetap berbagai problem kehidupan. Saya akan memaparkan poin kedua mengenai maslahah versus utilitas. Nah, menurut Mufli, ada 2 bentuk konsep berpikir konsumen dalam peranan ilmu ekonomi, yaitu maslahah dan utilitas. Pengertian maslahah sendiri adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Kemudian ada pendapat dari As-Satibi, maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari 5 hal, yaitu agama, intelektual, keluarga, keturunan, dan material. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi, atau terpenuhi tapi tidak seimbang, niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna. Nah, kemudian pengertian dari utility atau utilitas. Utility artinya berguna, bahasa Inggrisnya usefulness. Kemudian dalam konteks ekonomi, utilitas diartikan sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa dirasakan sebagai rasa tertolong dari mengkonsumsi suatu barang tersebut. Karena rasa inilah, utilitas sering diartikan juga sebagai kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen. Dengan demikian, kepuasan dan utilitas seringkali dianggap sama. Meskipun sebenarnya kepuasan adalah
akibat yang ditimbulkan oleh utilitas tersebut. Menurut saya pribadi, utilitas itu adalah manfaat dari suatu barang bagi konsumen. Nah, kemudian perbedaan maslahah dengan utility. Yang pertama, perbedaannya adalah konsep maslahah dikorelasikan dengan kebutuhan. Nah, sedangkan utility sendiri dikorelasikan dengan keinginan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah utility atau kepuasan bersifat individualistis. Sedangkan maslahah tidak hanya bisa dirasakan oleh individu, tetapi bisa dirasakan pula oleh orang lain atau sekelompok orang lain atau masyarakat. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan hidup setiap manusia pada dasarnya adalah untuk mencapai kesejahteraan. Meskipun manusia memaknai kesejahteraan dengan perspektif yang berbeda-beda. Sebagian besar paham ekonomi memaknai kesejahteraan sebagai materi semata. Dalam upaya mencapai kesejahteraan, manusia menghadapi masalah, yaitu kesenjangan antara sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia. Allah menciptakan alam semesta ini dengan berbagai sumber daya yang memadai untuk mencukupi kebutuhan manusia. Namun, karena keterbatasan manusia, serta munculnya konflik antara tujuan duniawi dan ukhrawi, menyebabkan terjadinya kelangkaan relatif. Teori ekonomi mikro berusaha untuk menjelaskan apakah masalah kelangkaan dan alokasi sumber daya yang telah ditentukan yang efisien. Ekonomi efisiensi melibatkan efisiensi dalam konsumsi, produksi, distribusi, dan atas segala efisiensi ekonomi. Mengingat sumber daya ekonomi bersifat langka, pengalokasiannya harus memberi manfaat bagi manusia, yaitu diantaranya sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia. Imam Ali pernah mengatakan, "Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun." Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien bila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain. Al-Ghazali mengidentifikasikan 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu 1. Mencukupi kebutuhan yang bersangkutan, 2. Mensejahterakan keluarga, 3. Membantu orang lain yang membutuhkan. Dari ketiga poin tersebut, diketahui bahwa seseorang berusaha mengumpulkan sumber dananya untuk memenuhi tingkat substansi sempurna. Namun demikian, bukan berdasar pada keserakahan dan pengejaran nafsu yang akan merugikan. Konsep pemilihan dalam konsumsi. Dalam konsep ekonomi konvensional, tidak ada benda lain yang lebih berharga daripada benda ekonomi lainnya. Yang membedakan adalah tingkat kepuasan yang diperoleh akibat mengkonsumsi benda tersebut. Karenanya, benda yang memberikan utilitas lebih tinggi akan menjadi lebih berharga dibandingkan yang memberikan utilitas lebih rendah. Sedangkan dalam konsep ekonomi, terdapat benda-benda ekonomi yang lebih berharga dan bernilai sehingga benda-benda tersebut akan diutamakan dibandingkan pilihan konsumsi lainnya. Menurut Masyhur dalam bukunya Teori Ekonomi Islam, tujuan dari sistem ekonomi pada prinsipnya ditentukan oleh pandangan masyarakat pendukungnya tentang dunia. Jika manusia berpandang bahwa alam ini terbentuk dengan sendirinya, maka mereka tidak akan bertanggung jawab atas siapapun, dan mereka akan terbebas hidup sesukanya. Tujuan hidup mereka untuk mencapai kepuasan maksimum dan tidak ada pengaruh kepentingan orang lain. Sebaiknya, jika yang dimiliki di dunia ini milik Allah, maka mereka harus bertanggung jawab atas ciptaannya. Konsumsi dalam Islam yang dimaksud ialah manusia tidak boleh berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta dan tidak berfoya-foya, karena sesungguhnya yang ada di dunia ini hanyalah milik Allah, di mana
Di dalam mengkonsumsi suatu barang, manusia harus bisa memprioritaskan suatu barang yang lebih bermanfaat. Etika konsumsi dalam ekonomi Islam. 1. Prinsip keadilan. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezoliman, harus berada dalam koridor atau aturan hukum, agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. 2. Prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. 3. Prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. 4. Prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.